warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Jayanti, nomor induk mahasiswa 192101168 dari kampus Jana Badrawates. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai PT Telkom Indonesia. Yang pertama, profil perusahaan PT Telekomunikasi Indonesia. PT Telekomunikasi Indonesia atau Persero atau TBK Telkom Indonesia adalah badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi TIK dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Telkom mengklaim sebagai perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia dengan jumlah pelanggan telepon sebanyak 15 juta dan pelanggan telepon seluler sebanyak 104 juta. Pemegang saham mayoritas Telkom adalah pemerintah Republik Indonesia sebesar 52,9%, sedangkan 47,91% sisanya dikuasai oleh publik. Saham Telkom diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia atau BEI dengan kode TLKM dan New York Stock Exchange atau NYSE dan kode TLK. Telkom juga menjadi pemegang saham mayoritas di 13 anak perusahaan seperti PT Telekomunikasi Seluler atau Telkomsel, PT Telkom Akses, PT Multimedia Nusantara atau Telkometra, dan PT BIS Indonesia. Ya, misi tujuan PT Telkom Indonesia. Misi Telkom yaitu menjadi digital Telkom pilihan utama untuk memajukan masyarakat dengan misi Telkom yaitu yang pertama, mempercepat pembangunan infrastruktur dan platform digital cerdas yang berkelanjutan, ekonomis, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Yang kedua, membangunkan talenta digital unggulan yang membantu mendorong kemampuan digital dan tingkat adopsi digital bangsa. Yang ketiga, mengorkestrasi ekosistem digital untuk memberikan pengalaman digital pelanggan terbaik. Yang kedua adalah sejarah singkat perusahaan PT Telekomunikasi Indonesia. Untuk sejarah singkatnya diuraikan dalam beberapa fase antara lain. Fase pertama, era kolonial. Sekitar tahun 1882 didirikan sebuah badan usaha swasta penyedia layanan pos dan telegraf, layanan komunikasi, kemudian konsolidasi oleh pemerintah Hindia Belanda dalam Kedaulatan Pos Telegraf Telepon atau PTT. Tahun 2009 dijadikan sebagai hari lahir Telkom. Fase kedua, perusahaan negara. Mulai tahun 1961, status jabatan diubah menjadi perusahaan negara pos dan telekomunikasi atau PN Pastel, dan 4 tahun kemudian PN Postel dipindah menjadi perusahaan negara pos dan giro atau pos dan giro, dan perusahaan negara telekomunikasi atau PN Telekomunikasi. Fase ketiga, Perumental. Tahun 1974, PN Telekomunikasi diubah menjadi perusahaan umum telekomunikasi atau Perumental dengan jasa telekomunikasi nasional dan internasional. Tahun 1980, seluruh saham PT Indonesia Satelit Corporation TBK atau Indosat diambil alih oleh pemerintah Republik Indonesia menjadi badan usaha milik negara atau BUMN. Tahun 1989 ditetapkan Undang-Undang tentang Telekomunikasi yang mengatur peran swasta dalam penyelenggaraan telekomunikasi. Fase keempat, PT Telekomunikasi Indonesia atau Persero. Tahun 1991, Perumental berubah menjadi perusahaan perseroan telekomunikasi Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 1991. Fase kelima, PT Telekomunikasi Indonesia atau Persero Tbk. Sejak tahun 1989, pemerintah Indonesia melakukan deregulasi di sektor telekomunikasi dengan membuka kompetensi pasar bebas. Dengan demikian, Telkom tidak lagi memonopoli telekomunikasi Indonesia. Tahun 2011,
Telkom membeli 35% saham Telkomsel dari PT Indosat sebagai bagian dari implementasi restrukturisasi industri jasa telekomunikasi di Indonesia yang ditandai dengan penghapusan kepemilikan bersama dan kepemilikan hilang antara Telkom dan Indosat. Sejak bulan Agustus 2002, terjadi duopoli penyelenggaraan telekomunikasi lokal. Pada 23 Oktober 2009, Telkom meluncurkan New Telkom untuk kembali dan ditandai dengan pengubahan identitas perusahaan. Ini adalah analisis SWOT PT Telekomunikasi Indonesia. Adalah metode perencanaan strategis yang digunakan dalam mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu proyek. Yang pertama, strength atau kekuatan. Yang pertama, Telkom memiliki kekuatan finansial yang besar melakukan investasi peralatan telekomunikasi dalam skala besar. Yang kedua, Telkom memiliki jaringan dan infrastruktur luas yang memudahkan untuk melakukan ekspansi dan penetrasi pasar. Yang ketiga, jumlah pelanggan perusahaan pertumbuhan yang besar. Telkom terus mendominasi pasar domestik di produk-produk seluler, sambungan tidak bergerak nirkabel, dan akses internet broadband. Yang keempat, memiliki pilihan produk, cakupan dan ragam jenis dalam layanan yang ditawarkan, serta kapasitas dan infrastruktur yang kokoh dalam memenuhi kebutuhan di masa mendatang. Yang kelima, arus kas kuat dan rasio hutang terhadap ekuitas sehat. Yang terakhir, jumlah departemen dan instansi pemerintah membeli layanan Telkom pelanggan langsung sehingga menambah kekuatan dan kepercayaan tersebut. B. Weakness atau kelemahan. Yang pertama, kurangnya efisien dan boros dalam anggaran gaji pegawai. Yang kedua, mengandung peluang dan resiko yang dapat mempengaruhi performansi keuangan perusahaan. Perusahaan Telkom memerlukan waktu untuk memastikan langkah strategis yang diambil membawa dampak positif bagi pertumbuhan perusahaan. Yang ketiga, perbedaan kepentingan antara pemegang saham, pengendali, dan kepentingan pemegang saham Telkom lainnya. Yang keempat, kebocoran pendapatan yang berpotensi terjadi akibat kelemahan internal dan salah eksternal yang dapat menimbulkan kerugian pada Telkom. Opportunity atau peluang. Yang pertama, inovasi dan strategi investasi didasari oleh pandangan jangka panjang untuk meningkatkan posisi Telkom di industri yang senantiasa berubah dengan cepat serta memastikan bahwa Telkom selalu menjadi pemimpin pasar. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 terkait dengan transaksi dan informasi secara elektronik memungkinkan Telkom dapat memperluas peluang usaha di bidang informasi dan transaksi elektronik termasuk e-payment. Yang ketiga, permintaan masyarakat yang tinggi akan akses internet merupakan pasar yang sangat potensial. Yang keempat, jumlah penduduk Indonesia yang besar dan baru sedikit yang telah memiliki akses broadband internet tentu merupakan peluang besar yang sangat menguntungkan pertumbuhan bisnis Telkom. Yang D, threat atau ancaman. Yang pertama, masyarakat semakin menuntut mobilitas dan fleksibilitas dari alat komunikasinya. Yang kedua, kondisi persaingan akan menjadi semakin ketat. Yang ketiga, tidak ada jaminan bahwa situasi politik di Indonesia akan stabil atau pemerintah akan menerapkan kebijakan ekonomi yang kondusif. Yang keempat, kemungkinan krisis keuangan global akan berdampak buruk secara material terhadap Telkom. Jaringan Telkom, khususnya jaringan akses kabel, dapat menghadapi potensi ancaman keamanan. Adanya teknologi telepon seluler telah menggerus pendapatan Telkom dalam produk telepon tetap di rumah atau fixed phone. Yang terakhir, sebagai BUMN, mereka juga relatif dibebani dengan beragam peraturan pemerintah yang kerap membuat
mereka lambat dalam mengambil keputusan strategik. Yang keempat, masalah yang dihadapi PT Telekomunikasi Indonesia. Tantangan yang pertama adalah perubahan perilaku dari masyarakat dalam mengakses informasi. Tantangan kedua yang dihadapi Telkomsel adalah pembangunan infrastruktur. Di awal pandemi, perusahaan sempat menemui kendala dalam mencari mitra untuk membangun jaringan infrastruktur data. Yang kelima, strategi perusahaan. PT Telekomunikasi Indonesia. 1. Dengan strategi, PT Telkom saat ini sedang mencanangkan untuk bertransformasi menjadi perusahaan telekomunikasi digital. Untuk memastikan bisnis ini berhasil, Telkom telah membentuk unit media dan digital business yang fokus membangun layanan dan kapabilitas digital. Untuk peningkatan digital capabilities dan pengembangan bisnis, Telkom secara cermat mengidentifikasi dan tepat memilih strateginya dengan konsep build atau dilakukan dengan pengembangan sumber daya yang ada seperti mengadakan training agar lebih produktif, borrow atau melakukan skema kemitraan, buy, dan memanfaatkan sumber daya eksternal yang dilakukan dengan startup, unicorn, dan dekakorn. Dengan konsiderasi value proposition perusahaan adanya pandemi yang melanda hampir seluruh dunia memberikan ruang akselerasi digital sehingga mengharuskan PT Telkom untuk mempercepat upaya transformasinya. Selain itu, PT Telkom juga melakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Telkom Group dengan mitra lokal dan internasional untuk mengusung menjadi perusahaan yang besar tersebar di Asia Tenggara dan membentuk unit media dan digital bisnis, mengharuskan layanan dan capability digital dan pada 7 pilar industri seperti musik, video, game, tourism, e-commerce, digital advertising, dan financial technology. Yang kedua, bisnis strategi. PT Telkom Indonesia memiliki beberapa anak perusahaan yang tergabung dalam Telkom Group. Di antaranya, yang pertama, PT Telekomunikasi Seluler atau Telkomsel bergerak di bidang operator telekomunikasi seluler berbasis teknologi dengan GSM Dual Band, GPRS, Wi-Fi, Edge, 3G, PSPA, dan KSPA di seluruh Indonesia. Yang kedua, PT Multimedia Nusantara atau Telkom Metra bergerak di bidang multimedia Nusantara. Yang ketiga, PT Telkom Satelit Indonesia atau Telkomsat menyediakan sarana dan penyelenggaraan jasa sistem komunikasi satelit perminyakan. Yang ketiga, PT BIN Indonesia didirikan untuk menyelenggarakan kerjasama operasi telekomunikasi di wilayah Sumatera. Yang terakhir, PT Metranet sebagai mitra monetisasi dalam industri online seperti perdagangan dan penerbit game online. Yang selanjutnya, PT Telekomunikasi Indonesia Internasional atau TII Sotelin bergerak di bidang pengelolaan telekomunikasi internasional dan bisnis Telkom di luar negeri. Selanjutnya, PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia. Kemudian, PT Daya Mitra Telekomunikasi Tbk sebagai perusahaan yang memenuhi kebutuhan penangkatan BTS bagi para operator telekomunikasi di seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya, PT Graha Sarana Duta bergerak di bidang jasa konstruksi. Selanjutnya, PT Telkom Akses bergerak di bidang penyediaan layanan konstruksi dan pengelolaan infrastruktur jaringan. Yang terakhir, PT Nasindo Parimatel Internasional bergerak di bidang bisnis dan pemasaran.
Yang ketiga, fungsional strategi. Adapun strategi fungsional yang dilakukan PT Telkom adalah operasional. Pengembangan jaringan telepon tidak bergerak atau seluler dan jaringan data. Selanjutnya, standarisasi kualitas bahan baku, efisiensi untuk menekan harga jual, melakukan riset dan pengembangan teknologi. Keuangan, menyusun kebijakan dalam prosedur pelaporan, kebijakan akuntansi yang signifikan pada penyusunan laporan keuangan. Untuk pemasaran, strategi hiburan, promosi, strategi messaging, dan positioning. Selanjutnya, strategi branding, international communication. Untuk sumber daya manusia, pengembangan karir untuk memotivasi karyawan. Selanjutnya, pemberian penghargaan untuk karyawan berprestasi. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan karyawan yang untuk meningkatkan kemampuan dan kinerja. Serta dukungan IT untuk mendukung komunikasi internal. Yang terakhir, penegakan budaya kerja dan etika kerja. Yang terakhir, analisis implementasi PT Telkom Indonesia. Keadaan tidak terhindarkan yang terjadi saat ini secara tidak langsung mengubah gaya hidup dan kebutuhan masyarakat untuk mengakselerasi adopsi digital masyarakat. Penerapan kebijakan untuk meminimalisir penyebaran virus seperti PSBB dan WFH menyebabkan pergeseran kebutuhan masyarakat akan internet. Langkah PT Telkom yang mengusung strategi akselerasi digitalisasi dan menjadikan digital business Telkomsel dan Indigo sebagai mesin utama penyedia jasa serta melakukan pembangunan infrastruktur pada darat, laut, dan udara untuk mendukung transformasi tersebut di bidang tepat dan efektif dalam pemenuhan pergeseran kebutuhan masyarakat saat ini. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.